Halo e-commerce, welcome di Copot Communication Podcast. Kita komunikasikan di sini. Nah, balik lagi nih. Kita di Communication Podcast. Gak terasa, hahaha, hihihi. Tiba-tiba udah episode 3 aja nih. Gimana kabarnya hari ini? Kan Palembang lagi hujan-hujannya ya. Semoga tetap sehat dan dijaga kesehatannya juga. Karena bentar lagi kan mau UAS nih. Mental health harus dijaga pastinya. Ntar kalau udah UAS kita bisa having fun lagi. Bisa liburan kemana kayak Labuan Bajo, nonton Coldplay lagi di Singapura, siapa tahu kan. Terus juga kita kenalan dulu karena aku baru di sini. Namaku Muhammad Darbi Ramadan. Aku selaku mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya angkatan 2021. Selaku moderator di sini bakal ngobrol sama salah satu guest star kita yang spesial banget di hari ini. Dan sebelum-sebelumnya kan di episode sebelumnya kita udah ngobrolin tentang ilmu komunikasi nih e-commerce. Mulai dari POV-nya mahasiswa, terus ada POV-nya dosen juga. Nah, sekarang kita bakal ngobrol sama salah satu alumni dari e-com secara langsung. Terus di sini aku bakal ngasih data dulu nih. Kenapa? Karena per Agustus 2023 menurut Kepala BPS atau Badan Pusat Statistik itu ada 7,86 juta orang yang pengangguran di Indonesia. Ini kan pasti jadi momok yang nyeremin banget ya buat anak-anak Gen Z gitu, apalagi kita yang pengen startup gitu. Tapi saya karena di sini kita bakal sharing langsung sama salah satu alumni dari ilmu komunikasi dan terbilang mapan juga nih. Jadi kita bisa minta tips and trick lah, sama minta THR mungkin. Terus please welcome, di sini ada guest star kita, one and only cantik dari e-com Unsri, ada Kak Tasya Baby Carter. Halo Kak. Halo, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Himakom ya yang undang-undang. Bener, dari Himakom. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua nih? Alhamdulillah baik-baik. Kuliahnya gimana? Agak stres dikit sih Kak. Semester tua tuh ya. Boleh stres ya, tapi tetap semangat, nggak boleh stres juga, semangat terus jalan. Bener. Kakak gimana kabarnya, sehat Kak? Alhamdulillah baik, sejauh ini masih aman. Mentalnya belum kena ya? Belum. Tadi dari kantor Kak, apa gimana? Iya, dari kantor sebentar. Dari kantor sebentar, walaupun weekend masih sibuk ya? Iya. Orang-orang korporat ya. Tapi enjoy lah ya. Enjoy, dinikmatin aja. Yang penting aja. udah kerja, udah punya pengalaman, harus dinikmatin, disyukurin, dijalanin aja. Oke. Nah, buat e-commerce nih pengen kenalan sama Kak Tasya. Kira-kira panggilannya apa Kak? Kak Tasya? Kak Tasya aja boleh. Kak Tasya aja. Yeah. Kak Tasya Baby Carter. Tapi yang menarik nih Kak, yang aku juga sebenarnya pengen nanya dari kemarin-kemarin. Kak Tasya Peter. Oh iya. Kenapa ujung-ujungnya jadi Peter? Peter itu kalau disingkat Tasya, Peternya Baby Carter ya. Oke. Nah, tapi kebetulan juga nama orang tuaku Peter. Oh. Jadi bisa ngambil dari situ. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, ya diambil dari singkatan. Tapi kalau misalnya mau lebih detail, ya nama orang tuaku Peter gitu. Oke. Jadi biar nama panggung ya, aku pilih nama panggung Tasya Peter. Jadi tapi orang kreatif sih itu, Peter. Kreatif banget sih, aku salut. Yeah. Wah keren nih Peter. Aku terinspirasi tuh. Nah di sini kita bakal ngobrol ya Kak tentang kisahnya Kakak berbagi pengalaman menuju karir impian nih temanya hari ini. Jadi mohon insight barunya ya Kak, karena kami nih yang masih krocil-krocil tuh masih takut banget sama dunia kerja kan. Kami nggak tahu gimana di dunia kerja segala macam. Dari obrolan kita ini mungkin kita bahas bertahap aja nih. Okay. Kira-kira dari Kakak kemarin di kampus tuh gimana sih Kak kehidupannya Kakak? Karena aku alumni COVID ya. Oke. Kebetulan termasuk alumni COVID yang masuknya cuma merasakan, iya. Enggak, yang cuma udah masuknya 2019 itu belum COVID kan. Jadi 1 tahun kuliah itu langsung jadi anak COVID nih. Langsung online, full online sampai menjelang skripsian. Jadi selama masa kuliah itu setahun pertama itu sangat kunikmatin untuk orientasi, berkenal dengan lingkungan kampus, mulai dari kayak lebih memperkenalkan komunikasi ini apa sih? Karena awalnya masuk komunikasi ini kayak kebetulan lulus di sini nih. Iya, kayak aku nggak tahu komunikasi mau jadi apa nih. Oh, bukan ya, pilihan pertama ya? Bukan jadi? Pilihan pertama. Oke, tapi pilihan kedua. Orang tua kah? Pilihan orang tua. Pilihan pertama nggak lulus, ternyata dipilihkan oleh Allah itu pilihan kedua. Jadi orang tua lebih menyarankan komunikasi aja, dan aku lebih harus membuka diri aku untuk belajar apa sih komunikasi itu di semester pertama. Oke. Gitu. Karena jauh banget kan dari saintek ke sosum ya. Jadi aku harus
Jadi kayaknya pola belajar di komunikasi ini bukan menghafal deh, lebih memahami. Bener. Karena ilmunya itu luas ya, Iya, nggak kayak matematika hasilnya pasti kan angkanya. Kalau komunikasi ini luas dan perlu banget banyak analisis yang perlu kita pelajarin dan menarik nih. Iya. Karena pas semester pertama di komunikasi itu kita lebih belajar tentang budaya, komunikasi budaya, antar budaya. Itu yang aku paling menarik banget karena aku lebih tahu budaya-budaya di Palembang khususnya ya. Dan ada salah satu tugas yang jadi buat aku gimana caranya aku berinteraksi sama tokoh budaya di Palembang nih. Oh ternyata aku tuh nggak tahu apa-apa loh di Palembang. Dan setelah masuk komunikasi dapat tugas, ternyata wah komunikasi luas banget gitu. Gak pernah kepikiran ya dari SMA dulu mau masuk ilmu komunikasi gitu. Tiba-tiba udah masuk, ternyata seluas itu dan jatuh cinta sama ilmu komunikasi. Ternyata seseru itu ya. Iya seru banget. Sampai-sampai nih saking cintanya malah ngejar fast track. Iya. Jadi fast track itu ceritanya bener ya kayak kata orang tuh kita tuh perlu banget loh ngomongin hal-hal yang positif. Kayak kita tuh punya visi, kita tuh harus visioner ke depannya. Kayaknya aku 3,5 tahun deh kuliah di sini. Kita kayak pernah ngobrol-ngobrol sama temen kan, kayak lebih menyambungkan diri. Kayaknya aku 3 tahun deh kuliah di sini. Kayak aku 3,5 tahun deh. Kayak atau enggak kayaknya aku lebih ke pengen nggak apa-apa lulus tepat waktu di 4 tahun, tapi aku punya pengalaman kerja kan. Kadang kita ngobrol gitu kan. Nah aku tuh pernah ngobrol sama temen dan aku nulis di Twitter, Tasya harus lulus 3,5 tahun. Jadi lebih ke kayaknya punya apa ya, value lebih deh kalau misalnya kita lulus 3,5 tahun kan. Dan itu udah lama banget loh. Itu aku nulis itu pas masih sebelum COVID malah, masih masuk kuliah kan, karena pengen cepet-cepet lulus gitu. Ternyata doa itu dijabah sama Allah melalui fast track. Fast track yang kebetulan banget baru dibuka di angkatan aku. Angkatan pertama jadi kayak ikut fast track ya. Angkatan pertama. Jadi bener-bener yang coba nih, siapa tahu kan. Tapi selama masa fast track itu bener-bener apa ya, prosesnya itu nggak gampang. Mulai dari TOEFL aku yang belum lulus. Udah sempet tes tapi kakak kemarin. Udah sempet tes, belum lulus. Terus kayak terhambat kalau misalnya masih nggak lulus, kita nggak bisa kompre. Kita nggak bisa seminar nih karena TOEFL-nya kurang. Terus belum lagi yang kayak lika-liku skripsian ya, kayak dosennya ada yang keluar kota, dosennya ada yang susah ditemuin karena banyak agenda. Terus gimana tuh Kak? Selesai fast track kan dengan selempangnya 2 itu, dengan ujian dan lulus tercepat. Gimana ujungnya bisa dapat kerja sekarang? Mungkin singkatnya gimana tuh? Nah, jadi kita itu perlu banget yang namanya bantuin dosen dengan ikhlas dan tanpa keluhan. Karena yang namanya kerja ikhlas itu pasti akan ada hasilnya. Entah kapanpun itu akan kita dapatkan, tapi yang pasti hasilnya itu berguna banget untuk kita. Gitu. Jadi ada masa kegiatan FISIP sama Pertamina, jadi ada itu nih, ada kerja sama kegiatan. Nah, di mana aku itu ditawarin mau nggak jadi MC Syah, karena posisinya itu aku udah wisuda nih, udah wisuda tapi emang masih boleh Mbak kan, emang boleh alumni masih jadi ikut kegiatan, nggak apa-apa Syah, nggak ada lagi MC, ya udah boleh. Nah dari situ juga ada salah satu dosen yang sebagai narasumber minta bikin materi untuk presentasi beliau. Jadi beliau tuh sebagai narasumber juga termasuk, dan aku bikin presentasi tentang penelitian gitu. Dan alhamdulillahnya dosen ini menotis ternyata yang bikin penelitian ini tuh mahasiswa yang lagi MC loh hari ini. Dan ternyata salah satu perusahaan itu tertarik sama penelitian aku. Dan mereka mulai ada yang foto, ada yang mendokumentasikan penelitian itu, kayak wah banget nih penelitiannya bagus. Gak lama ada yang ngubungin aku dari LinkedIn. LinkedIn ya? Dari LinkedIn. Bener-bener yang gak nyangka banget. Kaget tuh. Karena aku awalnya cuman follow manajernya gitu loh. Jadi tiba-tiba aku di notice gitu loh, itu penelitian kamu yang bikin ya? Iya. Jadi sempat chatan sedikit. Tiba-tiba pas 2 hari dari situ ditanya bisa nggak interview hari ini sorenya. Rezeki banget itu, lagi ambil ijazah pas banget kan, udah bawa ijazah sebagai pelamar. Baru-baru banget ya. Bener. Masih seger banget lulusnya. Masih seger banget itu. Jadi sorenya langsung udah dari Layo langsung ke Palembang lagi buat interview. Alhamdulillah. Keterima sekarang di Pertamina Patraniaga. Seru ya, jadi pengalaman kakak tuh rezekinya
tiba-tiba gitu, tiba-tiba masuk Ikom, tiba-tiba fast track, tiba-tiba masuk Pertamina. Bener banget. Jalannya nggak terduga berarti ya. Iya benar. Yang penting tadi ada doa orang tua juga. Cuman kalau dari kampus sendiri kakak kemarin tuh kak, ada nggak pengalaman-pengalaman yang emang kakak mikirnya ini krusial loh, yang bisa bawa aku sampai ke titik ini? Ada. Jadi pada pas fase-fase magang ya, itu fase magang itu fase yang paling krusial dan perlu kalian manfaatkan. Karena kita nggak pernah tahu nih, kemungkinan perusahaan yang kita magang ini butuh orang juga, atau perusahaan yang tempat kita magang ini punya nilai lebih yang sesuai atau relate sama jurusan kita, ya kan? Jadi jangan sampai kita tuh menyia-nyiakan fase magang untuk hal yang nggak relate sama ini jurusan kita, sama yang kita passion juga ya. Benar. Jadi siapa tahu kan dari yang tadinya kita nggak passion nih, nggak minat di komunikasi, tahu-tahu jatuh cinta nih sama komunikasi kan. Apalagi yang kayak di perusahaan tuh perlu banget yang namanya humas untuk membranding perusahaan. Benar kan? Jadi perlu banget yang namanya kita curi tuh ilmu-ilmunya di perusahaan. Ambillah semuanya, nanya. Pokoknya jangan pernah malu untuk bertanya. Gitu. Berarti dari magang tadi. Magang. Kalau dari organisasi sendiri gimana kak? Kebetulan aku cuman ikut satu organisasi di kampus dan aku lebih prefer ikut organisasi di eksternal di luar kampus. Di luar kampus ya, karena ya dari relasi kita tuh semakin luas gitu loh. Kayak aku lebih milih ikut satu organisasi di kampus yang kemungkinan untuk menopang boundaries aku gini nih. Gimana sih di kampus? Oh, aku di kampus ikut organisasi keislaman, kayak aku harus balance nih antara duniawi sama akhirat kan. Jadi kayak nggak pernah, jangan lupa untuk yang namanya melibatkan Tuhan lah di setiap kegiatan. Jadi aku ikut satu organisasi keislaman di kampus, sisanya aku ikut yang di luar. Sisanya fokus di luar ya. Di luar. Berarti ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang. Kalaupun kita nggak ada organisasi, seenggaknya nyebukin diri di luar deh. Iya benar banget. Mungkin ada mindset yang kakak tanamin gitu pas kuliah kemarin itu gimana sih kak? Lebih ke disiplin waktu, terus lebih ke cari peluang yang bisa menghasilkan uang ya. Di sini konteksnya uang itu bukan untuk kita nongkrong ngopi pulang udah nggak dapat hasil apa-apa kan, tapi lebih ke, kalau aku dulu karena masa COVID, aku cari peluang yang bisa kira-kira apa yang menghasilkan untuk aku improve CV aku. Kayak aku ini alumni COVID, kayak mungkin perusahaan-perusahaan tuh ragu nggak sih kayak buat nerima kita nih, ya kan? Doang. Iya. Gini doang nih, kuliah online lulus tiba-tiba kan enggak. IPK-nya 4. Iya. Tiba-tiba IPK 4 dari mana nih? Ya kan ilmunya. Jadi cari uang di luar itu lebih ke kita ikut pelatihan-pelatihan di luar. Pelatihan-pelatihan online kan banyak tuh, dan pelatihan online itu juga ada sertifikasinya, dan ada pelatihan presentasi, ada materinya yang harus kita pelajari, dan ada latihan untuk mendapatkan sertifikasi dan ada nilainya. Jadi dari latihan itu kita bisa jadi portofolio. Anak ini pernah ikut pelatihan ini sosial media misalnya kan. Berarti dia udah tahu nih dasar-dasar sosial media gimana, engagement rate gimana untuk menghitung kira-kira postingan yang dia dapetin ini, yang dia upload ini, itu relate nggak sih? Terus banyak nggak sih orang yang ke-engage sama videonya misalnya gitu kan? Jadi perlu banget yang namanya uang itu diinvestasikan untuk ilmu. Karena uang itu nggak cuma investasi dari mulut ke perut ya, tapi dari tenggorokan ke otak. Nah itu perlu banget yang namanya investasi ilmu. Berarti kita nggak masalah ya kalau punya mindset money oriented sejak kuliah gini. Nggak masalah banget. Yang penting uangnya digunain atau di manage sesuai keperluan, dan jangan lupa untuk investasi ilmu. Gitu. Ilmu itu perlu banget. Ilmu itu perlu banget ya. Nah ngomong-ngomong tentang ilmu kak, kalau dari kakak sendiri pas prestasi kuliah tuh ada apa aja sih? Prestasi kuliah itu aku sempat pernah ikut pertukaran pelajar Malaysia, tapi secara online. Jadi mereka karena yang tadinya harusnya offline kan, karena COVID, jadi kita online nih. Jadi ketemu secara online daring sama mahasiswa-mahasiswa lain yang ikut berkontribusi silang budaya. Jadi sempat ngirim video tari bareng anak Sanggar Seni Visip. Ya. Jadi mereka juga aku ajak kontribusi untuk pertukaran pelajar. Jadi 2 kali kalau nggak salah UTM ngundang. Berapa lama waktunya kak? Kalau pertukaran 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan. Kan jadi ada timeline-nya gitu kan. Kita timeline-nya untuk prepare participation, selanjutnya kita proses video, selanjutnya kita ketemu meeting, marketing untuk
kayak kita ngasih tahu kalau misalnya oh ada UTM ngundang Unsri gitu loh, dan baru selesai tampil gitu. Dan itu kebetulan kegiatannya juga charity kan, jadi benar-benar dapat pengalaman, kita juga dapat apa sih kayak berkahnya lah ya, kita sedekah gitu melalui seni yang kita kasih Yang kita gitu kasih kan. tadi ya. Oke, bentuknya charity juga ke dalam PMM tadi. Seru ya, ada lagi Kak prestasi-prestasi yang lagi? Mungkin aku jarang ya kalau untuk prestasi, karena aku orangnya tipikal yang lebih pengen nyari pengalaman gitu. Experience Iya, ya? experience. Oke. Karena Gak lebih suka bersaing lah ya? Iya. Kayak males banget bersaing. Benar, enakan jadi aku lebih ke pengalaman sih. Oke, biar orang-orang nilai sendiri lah ya, Iya, nggak perlu bersaing-bersaing tadi. Karena aku dulu, pikiran aku tuh gimana caranya aku lulus dengan CV aku yang penuh tapi bernilai gitu loh, dan lebih dibutuhkan sama perusahaan. Oke. Karena kan setelah kita riset-riset nih, kayaknya komunikasi ini akan dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan misalnya. Kira-kira apa sih yang harus kita pelajarin sebagai PR gitu kan dulu. Jadi makanya perlu banget namanya riset sebelum ikut pelatihan, juga ikut riset dulu nih. Kira-kira yang kita ikut pelatihan ini dibutuhkan nggak sih gitu. Oke, nah kalau misal Kak kayak kami nih baru mau kuliah, apalagi angkatan 23, mungkin 24 yang ntar baru mau masuk. Apa ya kira-kira yang bisa dipersiapin biar bisa ready di kuliah, bisa ikut fast track segala macam? Lebih ke disiplin sih, disiplin waktu. Ya. Itu perlu banget, penting banget disiplin waktu. Karena saat fast track itu kita dibutuhkan bukan ilmu yang matang sih, perlu ilmu yang matang. Kita memahami teori-teori dasar komunikasi untuk menopang skripsi kita ya. Kita jadi kayak nggak buta. Jadi jangan kayak penelitian tuh lebih ke strategi terus, kan bosan kan kayak strategi bener. PR kayak kita udah baca satu penelitian, iya kan? Iya, diomelin sama dosen. Satu penelitian tiba-tiba kok strategi terus sih, hasilnya juga sama aja kan. Nah jadi kayak apalagi kan zaman sekarang tuh ya udah luas banget ya teknologi kan. Lebih ke apa sih yang kira-kira ilmu terbaru dari PR ini, atau dari jurnalistik, atau dari broadcast gitu kan. Apa sih kira-kira yang bisa aku riset gitu loh. Balik lagi riset tadi ya, keywordnya riset. Jangan males buat baca, buat cari-cari data gitu juga kayak. Iya betul banget, karena yang namanya fast track itu kita tuh cuma dikasih waktu berapa bulan untuk menyelesaikan skripsi gitu kan. Kayak nggak mungkin banget kan, kayak orang kalau kita dengar cerita orang kan lika-liku skripsinya bisa sampai setahun ya selesai kan. Nah kalau ini kan fase kita dituntut untuk cepat lulus, jadi kayak bener-bener yang gimana caranya. Nah lebih baik kan sebelum masuk fast track kita siapin dulu nih pelan-pelan, bertahap, disiplin waktu, kayak memanage waktu lah. Misalnya kira-kira bulan ini aku ikut tes TOEFL deh, kalau gagal ya udah tes lagi, jangan kayak terburu-buru gitu loh. Cepat boleh, tapi jangan terburu-buru. Oke. Ya kan, jadi kalau terburu-buru itu kan jadi sebab panik. Iya. Panik banget. Gak ini gimana nih? Hari ini aku mau tes TOEFL, hari ini dosen ngajak ketemuan, bentuk kan waktunya. Jadi kan kayak nggak efisien kan? Iya benar. Apalagi kayak dosen yang kadang nggak bisa dinego nih, buat karena mereka juga punya kegiatan lain. Benar. Jadi lebih ke persiapan diri lah. Kira-kira pelan-pelan kita bikin wishlist nih, kan masih zaman gak sih nulis di buku gitu? Kayaknya nulis wishlist di iPad sekarang. Oh iya. Iya, lagi di buku ya. Iya. Udah zaman sekarang iPad sekarang ya. Atau nggak iPhone Pro Max gitu. Kalau aku dulu masih hobi nulis di buku diary gitu kan. Kira-kira apa yang harus aku kerjakan hari ini? Atau enggak timeline-nya kira-kira aku fast track bisa nggak ya kalau aku misalnya bikin ini dalam waktu sekian, atau kita ajukan dulu nih kira-kira yang dalam pikiran aku setelah hasil dapat aku magang, aku jadiin penelitian worth it nggak, walaupun kita tuh misalnya kata dosen ini salah nih, oh ya minta arahan. Atau kalau misalnya dosen punya ide baru untuk skripsi kalian yang terbaru nih, jadi nggak strategi terus, itu kalian harus berani coba. Karena gagal itu gagal itu sebagian dari proses loh. Jadi bener. Proses itu nikmatin aja. Kalau misalnya kalian nggak bisa, ya nggak mungkin nggak bisa loh. Karena penelitian terbaru itu membuat pikiran kalian terbuka. Kalian bisa harus belajar lagi. Gimana sih cara kita menguasai skripsi kita, kan? Jadi benar-benar jangan tertutup lah sebagai mahasiswa, apalagi Gen Z ya. Gen Z itu harus pintar baca, harus banyak-banyak belajar baca, informasi jangan tertutup. Jadi sayang banget loh kalau skripsinya masih yang ikutin alumni kan, yang lama-lama. Ganti judul doang. Gen Z itu harus lebih luar biasa lagi loh skripsinya. Jadi jangan yang monoton gitu. Berarti harus disiplin waktu pertama kayak. Terus juga time planning juga ya. Bener. Pokoknya harus mikir minggu depan aku harus
capek apa nih kayak Iya, gitu. Jangan yang mandek di situ. Pokoknya kejar terus deh tiap hari Iya, gitu. benar. Sama tadi pokoknya jangan linji-linji lah. Iya, komunikasi itu penting. Jadi Komunikasi komunikasi yang baik sama dosen, terus aktif juga kalau bisa di kelas kan, siapa tahu dosen inget, oh ini ya yang waktu aktif di kelas ya, siapa tahu kan nanti dipermudah gitu kan Iya, skripsiannya, benar. bener kan? Kita tuh kayak nyari muka tapi in the good way. Iya benar. Gitu ya. Gak apa-apa lah orang. Gak apa-apa lah, ngomong nyari muka gimana dikit ya, Yang penting namanya kuliah. IPK 4. Iya, gampang. Nah, dari banyaknya ilmu yang kakak dapat tadi ya kak di kuliah, kira-kira bisa nggak diimplementasiin di dunia kerja kakak sekarang? Bisa banget. Bisa banget. Aku paling inget maksudnya mata kuliah di kampus tuh tentang psikologi komunikasi yang pertama. Psikologi komunikasi itu penting banget di saat kita di dunia kerja. Kita tuh harus memahami apa kayak arahan dari atasan atau permintaan dari masyarakat gimana. Psikologi komunikasi itu bukan sekedar dari mimik wajah atau cara kita berbicara ya, tapi melalui tulisan yang dituangkan sama media. Kadang kan kita bisa baca nih, oh masyarakatnya permintaannya begini-begini, masyarakat butuh ini, butuh itu. Kita bisa memahami, berarti ada masalah di wilayah itu begini. Itu psikologi komunikasi ya. Terus juga sama satu lagi media relation. Media relation itu penting banget. Ada kan mata kuliahnya media relation. Psikologi komunikasi, media relation. Itu semester awal banget sih kak. Oh awal ya? Iya kalau psikologi komunikasi semester 5 loh. Oh iya. Jadi kita udah matang dulu nih di teori-teori dasar PR segala macam, baru kita masuk ke media relation yang beratnya. Karena di situ kan kita akan belajar tentang press release, press kit ya kan. Jadi benar-benar yang harus kita matengin banget di situ. Karena media relation itu sangat dibutuhkan di perusahaan. Jadi nggak mungkin ilmu yang kita dapat di kampus itu nggak dipakai di dunia kerja, sangat dipakai, apalagi dasar-dasarnya. Jadi kalau kerja nggak mungkin kan kita buta banget kan? Iya benar. Jadi walaupun kita belum tahu arahan yang jelas, setidaknya kita tahu nih alurnya bagaimana karena sudah tahu dasar-dasarnya kan, gitu. Ingat banget tuh mata kuliah media relation ya, disuruh bikin desain press kit kan, itu aku harus ikut les dulu loh, les desain grafis, iya, Photoshop sama Corel Draw, iya. Itu aku harus bisa. Kalau misalnya mau nyuruh orang, sekarang tarif desain tuh udah mahal banget kan? Banget. Mahal banget, udah di atas 500.000 kan? Kayak aku di atas 500.000 aku bisa mendapatkan sertifikat kalau misalnya aku layak sebagai desain grafis kan? Dan aku memanfaatkan itu sekali aku belajar untuk tugas press kit aku gitu. Wow. Jadi anak ikom tuh nggak cuma ngomong doang. Nggak cuma ngomong doang. Bisa lain-lain. Iya, harus serba bisa. Aku sempet stres sih kemarin nyusun press kit. Oh iya? Iya, agak kalang kabut. Tapi alhamdulillah kekejar juga. Bisa dikerjain juga press kit itu seru loh ngerjainnya. Karena kita kayak disuruh menghayal seandainya kita kerja di perusahaan, ada launching produk baru misalnya kan. Jadi kayak seru loh, oh gini denahnya itu toko kita gimana, produknya gimana. Ngayal lah ya. Iya, ngayal. ngobatin penyakit khayalnya kita gitu. Bisa keimplementasi walaupun gak ada juga perusahaannya. Tapi gak apa-apa, bismillah ya. Semoga kan terrealisasi kan. Bener. Tapi sebanyak-banyaknya pengalaman kakak nih kak dari kampus tadi kan, ada gak yang paling berkesan gitu, yang paling ngebekas banget sampai hari ini? Aku skripsian sih. Skripsi ya? Iya, skripsian. Final boss tuh. Itu udah yang berkesan banget sampai sekarang. Karena dari skripsi itu, khususnya dosen pembimbing aku ya, lebih nyuruh aku, kamu bisa loh Syah untuk ngerjain ini. Walaupun ini baru kan, yang pertama aku inget banget aku pakai teori DNA, Discourse Network Analysis. Itu berkesan banget karena aku harus ngumpulin 123 berita. Berapa? 123 berita. 123 berita. Itu kayaknya dikit ya 123 itu, cuman yang dianalisis itu per paragraf. Per paragraf. Itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Aku harus selesai fast track ini gimana caranya, kayak aku baru selesai ngumpulin berita, orang lain udah sempro. Itu kayak mau nangis, ini gimana. Jadi kadang dosen tuh juga susah ditemuin kan. Jadi bener. Aku harus itu kendala belajar sendiri banget. Dan sumbernya itu cuman pegangan satu buku. Pegangan satu buku tuh. Satu buku karena masih minim banget informasi tentang DNA itu, jurnal itu. Tentang penelitian itu masih minim banget dan baru ada di UI kalau nggak salah ya. Dan itu pun nggak sama penelitian yang aku pakai. Kadang karena objeknya beda kan. Jadi aku lebih ke pemberitaan korporat di tempat aku magang kemarin. Nah, aku analisis pemberitaan itu. Jadi nanti berbentuk jaringan satu persatu. Pokoknya
Itu wah mantep banget sih. Udah nangisnya berapa kali kayak FOMO banget. Ya Allah, aku belum. Tapi udah sidang, udah kompre kan. Masih nyusun berita. Nah dari situ kan aku ada pengalaman pemberitaan ini begini-begini, aku jadi tahu core bisnisnya perusahaan ini gimana dari pemberitaan itu. Terus kayak nggak nyangka ternyata benang merahnya dari skripsi aku itu membawa aku ke pekerjaan aku yang relate dengan sekarang ini. Gitu loh. Iya. Gitu ya? Kadang itu emang sengaja apa emang kebetulan aja? Kebetulan. Iya. Karena di pekerjaan aku sekarang aku tuh harus menganalisis pemberitaan. Nah, kayak ilmu yang aku dapetin pas skripsian itu kepake sampai sekarang gitu loh. Nggak cuma sekedar habis skripsian udah gitu. Dipajang di rumah ya. Benar. Gitu aja. Fun fact-nya skripsi aku tuh nyampe 500 lembar. 500? Iya. Segini tuh? Iya, segini lah. Jadi itu yang paling buat aku berkesan banget. Jadi aku harus belajar hal baru yang tadinya aku nggak tahu, dan aku kayak bener-bener yang kita tahu kan dulu aku tuh dipecah konsentrasinya kan. Oke, ada 4 ya kemarin kayak? 3. Oh, 3 baru ya? PR, broadcast, sama jurnalistik. Oh, Ever belum ada tuh kemarin? Belum. Nah, jadi makanya skripsi aku tuh lebih ke jurnalistik. Karena kerjaannya tuh analisis berita, terus juga memverifikasi media ini apakah terverifikasi oleh Dewan Pers atau enggak. Jadi kan itu kan kayak jurnalis banget kan. Makanya pekerjaan aku sekarang tuh sangat cocok dengan apa yang aku teliti. Pas banget. Ya, jadi insya Allah nggak akan lupa lah ilmu-ilmu saat aku skripsian gitu loh. Iya. Karena itu yang paling berpengalaman, berkesan banget ya. Berkesan banget. Dan juga dosen pembimbing aku juga kayak support lah, dan nggak pernah yang jangan takut kayak kami tuh ninggalin kamu Sya gitu loh, karena kami ngebantu banget, karena ini kami tahu penelitian baru gitu. Jadi bener-bener apa ya, kayak roller coaster itu dapat banget lah pas skripsian. Itu yang paling aku berkesan banget sih. Dan tantangan terbesarnya dalam kuliah tuh skripsi itu juga. Iya. Skripsi itu juga ya. Iya, sebenarnya tantangan terbesar itu adalah jadi fresh graduate. Iya kan? Bener. Keluar gilir nyari perusahaan. Iya bener. Makanya sih kalau kayak kalian sekarang masih fresh, masih yang maba, mahasiswa baru, itu gunakanlah teknologi dan sosial media sebaik mungkin. Gitu loh. Karena sosial media itu sangat memposisikan diri kalian tuh siapa sih kalian ini. Oh, branding ya? Iya, branding banget di sosial media itu. Kayak kan tata ulang sosmed kalian, terus juga posting pencapaian kalian. Gak usah pikirin omongan orang lah ya. Iya benar banget, tutup kuping aja. Kayak alay banget sih apa-apa diposting. Ya terserah namanya Instagram gue, ya kan? Bikin sendiri soalnya. Iya. Terus diupload juga, jadikan LinkedIn tuh Facebook. Oh, LinkedIn jadi Facebook? Jadi Facebook. Kayak kalau rombongan milenial sama baby boomer kan kadang mainnya Facebook kan. Iya, kayak upload kondangan nih, kondangan di gedung kan. Kalau kita upload pencapaian nih ya jadi pembicara di gedung ini. Atau enggak upload pencapaian kita kira-kira habis ikut kegiatan apa. Kan itu kan lebih ada value-nya kira. Nah, terus juga abis ikut pelatihan atau upskilling, di-upload di sosmed juga. Di sosmed kita di IG misalnya upload tentang perjalanan kita ngikutin upskilling ini. Kalau di LinkedIn sama kontennya tapi lebih ke bercerita apa sih yang kita dapatkan dari upskilling ini. Iya. Outputnya. Misalnya kita ikut upskilling tentang public relation lah. Apa tuh poin-poin yang kita dapat dari upskilling itu? Pelatihan itu apa yang kita dapetin? Poin-poinnya jelasin di LinkedIn. Aku belajar ini. Terus dengan mentor dari ini. Terus spesifikasi dari mentornya itu sangat luar biasa, mengajari ini gimana sih. Jadi kan nanti siapa tahu nih HR lihat LinkedIn kita kan. Oh berarti ini nih yang aku cari, udah ada semua. Dia udah belajar ini, belajar itu. Bener. Cocok nih kayaknya. Siapa tahu kan kita dilirikkan di LinkedIn, di DM tiba-tiba kan. Di-like kan. Komentar lagi tuh. Iya. Karena LinkedIn tuh kalaupun orang kepo, kita bangga. Ada yang kepo nih sama profil kita. Iya, kayaknya gitu. Kepo nih apa sih yang pernah kita dapetin kan. Berarti gak apa-apa sombong, yang penting di LinkedIn. Gak apa-apa sombong. Iya, karena LinkedIn itu kayak tempat sombong. Kita sombong pada tempatnya. Gitu. Emang disediain platform nih. Kalau mau sombong di sini nih. Kayak gitu. Bener upload semua pencapaian di situ biar juga perusahaan-perusahaan bisa ngelihat kita. Dan juga sosmed ya kayak. Apalagi kita kan Gen Z nih, digitalisasi. Sosmed kalau bisa dipakai sama yang bermanfaat lah. Jangan ngupload cuma nongkrong celana pendek doang. Cuma ngopi-ngopi ngobrol doang. Boleh ngopi-ngopi ngobrol tapi
ya hahi nggak apa-apa lah ya sekali-sekali. Cuman kadang coba deh duduk sama teman, renungin apa sih kira-kira kekurangan kita, apa sih kira-kira dalam jangka 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kita bakal jadi apa ya, gitu kan. Pemilihannya alhamdulillah aku kepilih untuk jadi POV-nya alumni dari Copot Communication Podcast. Dan masih banyak juga alumni di luar komunikasi yang lebih hebat dari aku. Semoga mereka bisa ikut sharing di sini. Amin. Terima kasih banyak. Mungkin terakhir nih kita closingan. Kalau aku bilang Copot Communication Podcast, nanti kakak bilang kita komunikasikan di sini. Oke, siap kak? Oke, siap. Oke. Copot Communication. Oh, salah. Ulang ya. Oh, Ini iya. ulang. Kurang briefing ya. Kalau kelar ini ya, habis ini ya. Oke. Copot Communication Podcast. Kita komunikasikan di sini. Dadah.